Sesuai dengan judul urutan kajian kita pada malam ini adalah zalim dan bahayanya. Kajian kita hari Senin yang lampau atau yang lalu, munafik, ciri-cirinya dan akibatnya. Ini masuk kepada zalim. Kita awali dulu dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi itulah hadis firman Allah Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi SAW. Susunan bahasanya, susunan redaksinya diserahkan kepada Nabi. Di antara hadis Qudsi itu adalah bunyinya, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman, ala nafsi, atas diriku sendiri, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan pula kezaliman itu sesama kamu juga haram. Oleh sebab itu, fala tazalamu, jangan kamu saling menzalimi satu sama lain. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2577 dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja di Raja, penguasa alam semesta, pemilik segala, maha segala-gala, telah mengharamkan zalim itu. Allah mengharamkan untuk berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Untuk itu Allah haramkan pula, atau Allah haramkan pula zalim itu kepada sesama kita. Itu satu. Kemudian anan zalim. Dek zalim itu lah bahasa awak. Secara istilah, yang dikatakan zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Wad'u syai', meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang seharusnya. Maka ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang seharus semestinya, maka ketika itu namanya zalim. Zulmun namanya. Pelakunya zalim, perbuatannya zulmun. Termasuk dalam istilah bahasa, zalim itu lawan cahaya. Minan nuri ila zulumat, atau minaz zulumati ilan nur. Lawan daripada cahaya adalah zulmun, zulmah. Maka kalam ko gelap itu namanya zulmah. Nah, setelah kita paham itu dan kita mengerti itu, bahwa apa yang dikatakan zalim, nampaknya berbeda zalim itu dengan istilah wak sehari-hari. Istilah wak sehari-hari, zalim itu mana orang? Padahal zalim itu bukan hanya menganiaya orang atau melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan orang teraniaya, bukan itu saja. Itu makanya zalim itu dibagi tiga. Zalim dibagi tiga. Az-zulmu thalatha. Zalim ada tiga. Pertama, zulmun la yaghfiruhullah, kezaliman yang tidak akan Allah ampuni. Yang kedua, zulmun yaghfiruhu, kezaliman yang akan dia ampuni jika dia berkehendak. Yang ketiga, zulmun la yatruku, kezaliman yang tidak akan dia biarkan, pasti diperkarakan di hari pengadilan, di akhirat. Tiga zalim. Zalim yang pertama,
itu kezaliman yang tidak akan Allah ampuni. Itu kezaliman kita kepada Allah. Zalim hamba kepada Allah. Anan zalim hamba kepada Allah, bukan kita maniai Allah. Balu cara kita maniai Allah, menyakiti Allah, mengganggu Allah, tidak. Zalim kepada Allah adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Apabila seseorang melakukan kesyirikan, kekafiran, keingkaran, kedurhakaan kepada Allah, namanya zalim. Zalim itu puncak kezaliman. Nah, syirik sebagaimana kita ketahui, apabila orang berbuat syirik dan tidak tobat sampai mati, tidak akan pernah diampuni dan tidak akan dapat rahmat Allah untuk masuk surga, kekal di neraka. Itulah kezaliman yang paling sangat berbahaya. Namanya kezaliman la yaghfiruh, kezaliman yang tidak akan Allah ampuni. Hati-hati syirik. Syirik dibagi-bagi. Nanti barangkali ada lo judul wak syirik namanya. Kalau nak tahu wak syirik, kadang-kadang wak terjebak. Kadang-kadang kita terjerembab. Takarjon syirik, kau anggap tak syirik. Nanti barangkali ada judulnya nanti itu syirik. Yang kedua, kezaliman alladhi yaghfiruhu Allah. Itu fazulmun ibadi li anfusihim fima bainahum wa baina rabbihim. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri itu ketika seseorang tidak melaksanakan, tidak taat, tidak patuh, meninggalkan kewajibannya kepada Allah Ta'ala. Maka ketika orang tidak taat, tidak patuh kepada perintah dan larangan Allah, kepada aturan Allah, ketika itu zalim. Zalim kepada diri, yakni dengan mengerjakan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Kita ambil contoh cik. Nabi Adam dikatakan zalim. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, la taqraba, kata-kata la itu jangan, berarti larangan. Jangan kalian berdua dekati, hampiri pohon ini. Jika kalian dekati, apalagi kalian makan, fatakuna minaz zalimin, kalian berdua termasuk orang yang zalim. Maka ketika Nabi Adam digoda, dibujuk, dirayu oleh iblis, sehingga iblis menyatakan ini namanya pohon khuldi. Yang mengecek pohon itu pohon khuldi adalah iblis. Jadi kalau kita kecek pohon itu khuldi, berarti kita mengikuti kata iblis. Arti khuldi kekal. Jika pohon ini kau makan, kau akan kekal. Dikasihlah syajaratul khuld, pohon kekekalan. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa, istri beliau, melanggar larangan Allah. Lantarannya melanggar, zalim. Maka siapapun yang melanggar larangan Allah, atau tidak melaksanakan perintah Allah, atau tidak mentaati aturan Allah, nya zalim. Nah, doa Nabi Adam, Rabbana zalamna, kan? Rabbana, wahai Tuhan kami telah zalim. Zalim di sini, kami tidak taat, kami tidak patuh, kami melanggar. Apa yang Engkau larang kami kerjakan, kami perbuat, yalah zalim kami. Doa itu Allah mengajarkan Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Allah mengajarkan doa kepada Nabi Adam.
Karena Nabi Adam bingung, tidak tahu angka dibaca setelah melanggar. Setelah melanggar bingung, tak tahu dibaca, pakaian langsung terbuka, bingung lindu, menyasar. Tapi baca rohnya. Allah ajarkan kalimat untuk minta ampun kepada Allah. Itulah bunyinya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalim. Zalim sinan? Kami tidak betul. Kami tidak taat. Kami melanggar. Kami durhaka. Engkau larang kami kerjakan. Ialah zalim kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami dan tidak engkau beri rahmat kami tentu termasuk orang yang merugi. Itu dan zalim. Zalim kepada Allah namanya. Zalim kepada diri, zalim kita kepada diri kerana kita melanggar. Melanggar perintah Allah, tidak taat kepada perintah Allah, zalim. Kezaliman mereka, jika Allah berkehendak, Allah ampuni nanti di akhirat. Jika Allah ingin, Allah ampuni. Karena dosa kita langsung kepada Allah. Tidak melaksanakan perintah, tidak menghentikan larangan, tidak mentaati aturan, zalim itu. Bagaimana kau zalim kepada diri namanya? Sebab akibatnya tertimpa kepada diri sendiri. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak taat, yang tidak patuh, akibatnya, hukumannya, sanksinya, iqabnya akan alami sendiri. Itu makanya zalim kepada diri, zalimun li nafsi, zalim kepada diri sendiri. Karena ketidaktaatannya kepada Allah. Nanti dosa-dosa itu tergantung kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Yang ketiga, zalim. Yang ketiga, zalim yang tidak akan dibiarkan. La yatrukuhu namun. Amma zulmu alladhi la yatrukuhu Allah. Zalim yang tidak akan dibiarkan. Tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dimintai pertanggungjawaban. Pasti diberi balasan. Atau fazulmul ibadi ba'dihim ba'dah. Kezaliman yang dilakukan oleh hamba-hamba antara sesama mereka. Kezaliman yang dilakukan oleh si hamba, oleh kita antara kita sesama kita. Tidak akan dibiarkan begitu saja, tapi pasti nanti di sidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Nah, salah satu yang menyebabkan orang lama nanti di sidang, diadili. Kezaliman sesama kita itu melakukan, memperbuat apa saja yang menyebabkan orang lain teraniaya, tersisa, terganggu, tidak nyaman, tersakiti, sengsara, melarat. Pokoknya yang menyebabkan orang lain teraniaya, tersakiti, terganggu, dan seterusnya. Itu namanya kezaliman kepada sesama. Bahkan kezaliman kepada binatang pun tidak akan dibiarkan. Nanti akan disidang. Itulah hadis Nabi yang berkaitan dengan itu. Hadis Nabi yang berkaitan dengan itu. Kata beliau, man kanat indahu mazlamatun li akhihi. Hadis riwayat Imam Bukhari 2449. Man kanat indahu mazlamatun li akhihi. Siapa yang pada dirinya terdapat mazlamah, suatu kezaliman terhadap saudaranya sesama muslim,
fal yatahallal minha, maka hendaklah dia di dunia ini juga sesegera mungkin minta halalkan, minta rela, minta maaf. Siapa yang ada melakukan tindakan kezaliman kepada saudaranya sesama muslim, maka fal yatahallalhu, sebelum mati minta rela lah, minta maaf lah, kembalikan lagi hak-haknya, dan seterusnya. Sebelum tiba waktunya nanti di hari akhirat, fa innahu laisa samma dinarun wala dirham. Sebelum tiba waktunya nanti di akhirat, di situ tidak ada pembayarnya. Dinar tidak ada, uang emas tidak ada, uang perak tidak ada. Lalu bagaimana? Segala macam bentuk kezaliman pasti akan dibayar. Ya pembayarnya, ameh nak ada, perak nak ada, piti nak ada, ringgit nak ada. Hasanat, kebaikan-kebaikan, amal saleh, ibadat-ibadat yang kita lakukan, itu pembayar kezaliman kita. Dalam hadis lain dikatakan, orang kau banyak kebaikannya. Istilahnya, dia datang nanti ke ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia menunaikan salat, puasa, zakat, sedekah, amal saleh. Di samping itu dia juga qad syatama hada, dia pernah melakukan caci maki kepada orang lain, mencaci, memaki, mencela, menggunjing. Syatama hada wa qadhafa hada, dia menuduh si anu begini, begitu. Model yang sekarang hoax, dibuat berita-berita, dibuat rekayasa, dikarang-karang cerita untuk menjelek-jelekkan, menyakiti, menjatuhkan orang. Namanya qadhafa hada, nyo bikin tuduhan-tuduhan, nyo cari-cari kesalahan, nyo cari-cari lantai itu sungke. Qadhafa hada wa akala mala hada, dia juga pernah memakan harta ini, harta si anu. Kok pungli lah, kok mencuri lah, kok menipu lah, kok khianat lah, kok minjam tak dibalik-balik lah, kok maliang gadang lah namanya. Maliang gadang kok namanya? Korupsi. No, korupsi dek bunyinya alui korupsi. Sabananu maliang gadang. Akala mala hada, dia pernah memakan harta yang tidak halal. Dan tidak halal. Merampok, mengicuah, melarikan uang, khianat, pungli, makan riba, atau maliang gadang. Semuanya dimakan. Jadi darah daging. Itu kezaliman tu. Kezaliman. Dan wasafaka dama hada, dia pernah menumpahkan darah orang lain sampai puncaknya membunuh, melukai, membuat orang cedera, malah sampai membunuh. Safaka dama hada wa daraba hada, dia juga menempar orang, menempeleng orang, meninju orang, membuli orang. Semuanya kezaliman. Dan harus dia ganti, harus dibayar. Penggantinya tidak ada. Piti tidak ada. Ame tidak ada. Kok mana kok ada mana ame piti kau durang gunanya dia kira. Maka harus diganti. Apa penggantinya?
hasanat. Pahala salat tadi diambil, dibayarkan kepada orang yang telah pernah kita caci maki, kita pergunjingkan, kita sebar-sebarkan aibnya, kita tuduh-tuduh, kita khianati, kita tipu, kita menyakitinya, kita mengganggunya dan segala macam, bayar dengan salat. Tidak cia orang kita bikin seperti itu, bisa jadi se-Indonesia itu sekampuang. Bayarlah dengan salat. Habis pahala salat, pahala puasa. Habis pahala puasa, pahala zakat. Habis pahala zakat, pahala amal saleh. Sementara orang masih banyak menuntut. Kamu pernah dulu kecuahnya Allah, kamu pernah dicurang, kamu pernah disakiti, kamu pernah dianiaya. Kan macam-macam laporan di pengaduan. Di sidang diadili benar, maka dibayar. Kamu pernah dipagunjiannya dulu, kamu pernah caci makinya dulu, kamu pernah cibi-cibiannya, kamu pernah dibongkar-bongkarnya kembali. Padahal malah tobat. Woi, panjang cerita. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap enteng. Dibayar dengan semua amal hasanat, kebaikan-kebaikan amal saleh. Habis. Sementara orang masih banyak menuntut. Bayangkan se-Indonesianya orang menuntut. Se-Indonesianya kira-kira begitu. Bagaimana kalau mengambil atur negara? Tentu ke negara kita minta maaf, memulangkan beliau. Akhirnya itu. Tidak ada lagi pengganti, sudah habis pahala-pahala habis. Terjadi nanti. Dipindahkan dosa-dosa orang yang pernah dizaliminya, yang pernah disakitinya, yang pernah dicuranginya, yang pernah ditipunya, yang pernah dianiayanya, pernah dipenjarakannya, pernah disiksanya, pernah dirampas haknya, pernah diambil punyanya, dan panjang. Maka dosa-dosa orang dipindahkan kanya, maka jadi bangkrutnya, muflis namanya, bangkrut. Karena tidak ada oleh pahala-pahalanya, tinggal dosa-dosa saya, ya mau tidak mau masuk ke dalam setumbit lah, masuk neraka. Makanya disampaikan, takutlah, waspadalah berbuat zalim. Diperintahkan Nabi, siapa yang dia pernah melakukan kezaliman, man kanat indahu mazlamah, siapa yang pernah membuat kezaliman kepada saudaranya sesama muslim, fal yatahallalhu, hendaklah minta halal, minta maafkan. Ingat, zalim itu bukan hanya meninju. Tidak. Curang, mengicuah, menipu, merampok, pungli, minta uang takwik, memakan uang sogok, memakan riba, membikin orang teraniaya. Nyolah berhak, tidak lulus, tidak kita luluskan. Nyolah lulus, tidak kita luluskan, karena tasnya tidak gadang. Nah, kampih tasnya. Kira-kira begitu. Atau nyolah berhak, tapi keluarga kita lah ya, keluarga kita tonjolkan dulu. Banyak kezaliman-kezaliman. Fal yatahallal, hendaklah minta maaf, minta relakan kini, sabuk nanti di akhirat tidak ada pembayar. Kalau merampok, kalau mengambil, balik. Kalau hutang, bayar dulu. Kalau kita berkhianat, minta maaf. Itu nambalik kan minta maaf. Pernah menuduh orang, pernah menyebar-nyebarkan aib orang, pernah melakukan hal-hal yang biasa orang tersakiti dan minta maaf. Itu nambalik minta maaf. Tapi Nabi perintahkan sekarang minta halalkan. Sebelum tiba maksudnya nanti tidak laku minta maaf, harus diganti. Kau namanya kezaliman la yatrukullah. Kezaliman yang Allah tidak akan
biarkan begitu saja, pasti disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Bahkan sampai-sampai binatang yang kita zalimi pun dihidupkan kembali untuk menerima pengaduannya. Hewan yang pernah kita zalimi tanpa kebenaran, anjing yang lalu dilabuh kita pungkang, dia nak bangga-bangga. Nak bangga-bangga kita pungkang, dia nyokuruk kajar dak pungkang, kengkeng-kengkengi. Nanti dia kira dihidupkan lagi, nya terima pengaduannya. Itulah ayam, itulah kucing. Bukankah wanita gara-gara kucing ada yang masuk penjara, masuk neraka kan? Kanlah pernah kita dengar kaji guru-guru. Seorang wanita yang memelihara kucing dipelihara, tidak dikasih makan, tetapi tidak perlu dilapihkan supaya bisa mencari makan. Tanyanya mengadu kucing. Binatang sendiri pun kalau kita perlakukan dengan anaya, kita nanti akan dituntut. Ada dituntut. Dan binatang itu akan dihidupkan. Kamu pernah cerita dari Ma'wal ketika masih bujang-bujang matah, memancing baduy yang mancing ikat. Lah dapat kemudian tak berbunuh, tak ada bias sekali, tapi batu. Sikonya. Bangga lu ni bah. Putar tadi. Setengah hari putar-putar wala tanahnya. Di ikan-ikan tu kerajo bujang-bujang matah. Dek matah dah. Masak. Tapi sampai kini masih walah kudian dah. Kan tanahnya bukan dilarang memancing. Bukan dilarang memapeh, bukan dilarang menangkap, cuman jangan seperti itu. Siko baluy apa namanya? Baluy? Baluk lah namanya. Batu yang rumput sarui itu. Bagi orang suka 10 ekor bangga tu. Panih-panihnya. Zalim lah. Dah biar bana, bunuh bana, selesai. Itu kan mananya? Mananya? Perlakukan binatang dengan baik-baik. Walaupun nanti akan disembelih, perlakukan baik-baik. Bahkan ketika kita menyembelih korban pun, atau menyembelih sapi atau ayam pun, harus ditajamkan pisau supaya capek mati. Jangan ya. Tajamkan pisau. Malah kita tidak boleh mai air, tahu mai air kan? Mampu pisau rakitnya, lah mati pada taruh mananya. Membunuh 2 kali namanya. Jadi banyak kezaliman kita. Sampai kini ambo masih dia berceritakan kau sebagai sudah awak pernah melakukan barangkali masing-masing. Ambo dulu kita suka menembak. Bukan menembak dengan peluru, tapi ahli menembak membidik. Ya kajai. Buat panah-panah dari di Kerambi ya. Di Kerambi ya boleh panah. Itu ambo ahli. Kini tak lah. Sekali nampak burung rancak dadono kuning di batang limau gadang. Saya celik nampak burung. Entah bala meminta maaf kan burung. Berbidi tapi tentang sikonya, terjatuhnya. Sesuatu tidak mau pangan-pangan, tidak bisa dimakan. Ngelepa-ngelepa mati. Ini tidak bisa dimakan. Anak kita makan burung anyia, burung ketek, sekarang buka kaki, rancak. Jadi kita hobi menembak. Masih tarangannya datuh masuk ke sikonya. Datuh dia. Itu contoh. Barangkali kita pernah melakukan hal yang tidak sama, tapi sama-sama menganiaya binatang. Koncet lah tagak di pematang sawah bersipaan. Bisa jadi. Ini kadang-kadang menunggu tunangan mereka kan. Nah, panik main WA tunangannya. Itu sipaan saya. Okay. Jadi apapun bentuk kezaliman itu, kalau tidak minta halalkan kini, tidak minta rela kini, tidak berlapis-lapis kini,
maka nanti di akhirat diperkarakan. Namanya la yatrukullah, la yatrukuhullah. Itu yang membuat lama orang nanti dihisab. Kalau Allah, kesalahan kita kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pemaaf. Itu prosesnya sebentar, tergantung kepada Allah. Jika Allah berkehendak, diampuni. Insya'a, jika dia berkehendak, ghafara. Jika dia berkehendak, diampuni. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Tergantung Allah. Cuman antara sesama kita. Bahkan orang mengancam kita. Isulah dia kira kita hitung. Sebabnya tenanya dah. Disebutkan begini, mau ingatkan kau. La tazlimanna idza ma kunta muqtadiran. Jika engkau orang nak berkuasa, orang nak macik, orang serang terpacik di pangkal, terpacik di tampuak, berkuasa kita sekali-kali jangan berbuat zalim. La tazlimanna, jangan sekali-kali engkau berbuat zalim. Jika engkau termasuk orang yang berkuasa, sebab nama zalim, orang yang berbuat zalim, kau pasti orang yang berkuasa. Orang berkuasa, orang bagak, orang kayu, orang deteh. Zalim. Karena kezaliman itu akan kembali iqabnya kepada si pelaku sehingga menyesal. Tanamu ainaka atau tanamu ainuka, matamu bisa tidur. Wal mazlum muntabih, orang yang teraniaya dan orang yang keteraniayaannya tidak tidur, malam-malam berdoa, merintih, berdoa, meminta, memohonnya teraniaya. Tapi nya tidak bisa berdoa. Awak terpacik di uluno, orang terpacik di matono. Matamu tidur, wal mazlum muntabi, matanya nyalang sepanjang malam. Karenanya diperlakukan dengan sewenang-wenang, semena-mena, lalim dan zalim. Jadi, hati-hati. Yad'u alaika, dia terus merintih mengadu untuk kebinasaan kecelakaan dirimu. Naik lantuannya lah, naik sakangnya lah, tuang bunci baru itu doa-doa sakit hati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang yang dizalimi itu pasti sesaat nanti dikabulkan doanya. Dan pelaku kezaliman sebelum dia mati akan menanggung, merasai akibat kezalimannya. Kecuali minta rela, minta maaf dan tobat. Pasti siapapun pelaku kezaliman, kalau tidak minta rela, minta tobat, tidak berdamai, sebelum mati akan mengalami iqabnya. Belum lagi di akhirat. Belum di akhirat. Sama-sama kita cari. Kau bukan manuan beliau, tapi sama-sama kita cari. Hati-hati dengan kezaliman. Orang zalim berdoa. Makanya kita diajari ittaqu atau ittaqi. Hati-hati, waspadalah dengan doanya orang yang terzalimi. Kenapa begitu? Da'watul mazlum mustajabah. Karena doa orang yang terzalim itu mustajab. Mustajab, diijabahi, satu saat diijabahi. Tidak langsung, tapi pasti dikabulkan Allah. Wa in kana fajiran, dalam riwayat lain katakan wa in kana kafiran, meskipun orang yang dianiaya itu, yang dilalimi itu
yang dibului itu dan segala macam, meskipun dia fajir, pedosa besar, atau meskipun dia itu kafir sekalipun, kedurhakaannya, kekafirannya itu tanggung jawabnya, urusannya dengan Allah. Tetapi kezaliman kita yang menanggung. Kenapa Allah kabulkan doa orang yang teraniaya? Padanya kafir, padanya orang pembangkang, orang dako. Karena Allah tidak senang dengan kezaliman. Itu pasalnya. Kita baca dalam syarahan hadis, kenapa Allah kabulkan doa orang yang teraniaya atau dinaya? Padanya maksiat, padanya fasik, atau padanya kafir. Bukan Allah cinta kepadanya, tapi karena Allah tidak suka, benci kepada kezaliman. Dia sendiri yang maha segala-galanya mengharamkan zalim itu kepada dirinya. Maka kita yang masih hidup kini, yalah, kita pernah zalim, pernah menzalimi. Minta maaf. Apakah menzalimi dengan tindakan fisik, atau mengakibatkan dia teraniaya secara tidak fisik tapi perasaan teraniaya, jatuh kehormatannya, dirampas haknya, dituduh dia, dikatakan begini, begitu. Minta maaf. Kalau enggak, utang pasti bayar. Kisas ada. Yang lebih parah bertetangga. Karena tetangga itu bagaikan orang yang berhak mewarisi, bagaikan. Karena begitu harus kita perhatian tetangga. Tetangga waktu zalimi. Kadang-kadang kita menzalimi pun tak terasa bahasa zalim. Orang lah merintih, tak tahu. Kenapa awak bagak? Muncul awak kereh. Laki awak orang. Dia taluk orang melawan awak. Maka orang mengusuk dadu nu. Sabar. Banyak awak. Bakat awak, sabar selawak. Ciri ayam awak, daun batang kayu awak katok orang. Anjing awak, ndak awak anjing loh. Anjing awak menyala-nyala taris. Gonggono kadang orang sebalas ke jantung. Honda anak awak, orang pakai anak kita sebelah pi orang murid dado. Bamelah. Kecek bininya ke udan. Lamang rumeh dan kok. Jangan. Oh, ndak kata lok ke udah madoknya doh. Sabo nulek tentadu. Ulek tentadu. Mato nu sekarang rimbang. Ada yang takut isanu laki nu pamangerengkang. Dan takut ulek tentadu. Mato nu sekarang rimbang. Ada yang takut yo si badu atau si anu pengadu lakinya pengerengkang, pembualang. Faham lawan? Tak bisa. Awak tak terasa orang terzalimi, tersakiti. Karena kita orang kadang. Nabi Sulaiman andaikan tak teranga di Sulaiman bahasa Samui, lah tak injak-injak Samui itu tentara. Teranga di Sulaiman. Raja Samui menyuruh kalian cepat masuk serang kalian. Sulaiman juga tentaranya akan lalu. Bila dipijak-pijak itu kalian tak tahu besok kalian terpijak. Kenapa apa? Karena orang yang zalim itu jarang sadar kadang-kadang zalim. Nama rasul ya? Orang itu. Inti kajiwa di orang Lazar. Inti kajiwa leh. Kajiwa semalam kini kau
secara ringkas sampaikan hati-hati daripada tindakan kezaliman. Pertama, Allah telah mengharamkan zalim itu kepada dirinya. Wa la yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak zalim kepada satu orang pun juga. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi merekalah yang zalim kepada diri mereka sendiri. Satu. Yang kedua, karena Allah telah mengharamkan zalim itu kepada dirinya, Allah jadikan pula haram zalim itu kepada hambanya. Jangan kalian saling zalim menzalimi. Kedua, ayat yang dikatakan zalim secara istilah, zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mawdihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada hal yang semestinya. Zalim namanya. Itu istilahnya begitu. Zalim ceko, ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada diri, ada zalim kepada sesama. Zalim kepada Allah syirik, puncaknya syirik. Itu zalim yang tidak akan diampuni kecuali nyalah tobat sebelum mati. Zalim kepada sesama, zalim kepada diri adalah kita tidak taat, tidak patuh, durhaka kepada Allah. Dan zalim kepada sesama itu melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan orang teraniaya, terganggu, tersakiti, tertipu, terkicuh. Kesimpulan berikutnya, hati-hati siapa yang tidak minta rela, tidak minta maaf, atau tidak mengembalikan hak orang lain, nanti di akhirat diperkarakan. La yatrukuhu Allah, tidak akan dibiarkan oleh Allah, tapi pasti disidang. Maka setiap kezaliman pasti dibayar. Pembayarnya amalan-amalan saleh. Bisa jadi pahala salat, habis dolanya. Bisa jadi pahala puasa kita habis dolar. Bisa jadi pahala zakat, pahala sedekah, pahala kebaikan habis semua. Karena banyaknya orang yang menuntut. Ya binatang-binatang menuntut. Ya waw menuntut. Ya kucing-kucing menuntut. Sebab rajo sipatokah. Rajo sipatokah. Itu awak. Kemudian yang kelima, hati-hati waspada dengan doa orang yang terzalimi. Satu saat pasti doanya dikabulkan Allah. Satu saat. Orang yang zalim pasti akan mengalami iqab, sanksi lantaran doa orang yang dizalimi. Dulu ketikanya makcik, ketika berkuasa begini lah berhenti. Ketika makcik ada balasannya dah. Tapi kadang-kadang lah tua dia dapat balasan. Allah kabulkan doanya, doa orang yang sedang zalimi ketika lari tua. Aukoh wak. Di pereso mah sakit, ada sakit. Maka kecil dokter nak ada sakit. Tapi awak penyakit. Macam-macam yang terima akibat daripada kezaliman. Dan seterusnya. Jadi hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Dan terakhir, lalu bagaimana tindakan awak? Acol-acol lah minta maaf. Kalau ada orang terzalimi, kita baik-baik kena. Doa-doakannya. Kalau ada punya orang yang ambil sampai kini masih ada tangan nak balikan. Kalau tak berani terang-terang, diam-diam. Punya negara, punya atau masyarakat, balik. Diam-diam balik. Yang paling parah, lah menjadi tanah, lah menjadi ruko, lah menjadi rumah, lah menjadi perusahaan. Apakah? Dan kita ambil tu, ketika kita makcik, awak di lahan basah, lah menjadi ruko, lah menjadi rumah, lah menjadi perusahaan. Lah dimakan oleh anak kita, oleh cucu kita, lah jadi darah. Membaliak ku nambari. Bawa baliak. Awak tak siap untuk sederhana. Awak siap untuk kayu. Selagi belum dia balian,
maka selama itu kita tidak halal. Karena harta rampasan, harta negara, harta yang dipungli dan seterusnya. Tidak selesai. Di dunia saya tidak berkah, tidak senang karena harta cukup itu mengalir ke darah kita. Aku dan sari telongsong kayu aku nampak ya. Sebab orang telongsong kayu payah miskin. Telongsong kayu kan. Biarlah kita jadi sultan kayu, raja kayu daripada telongsong kayu. Kalau raja kayu dia tidak kayu orang, sultan kayu dia tidak kayu orang. Tapi kata telongsong kayu mana orang? Balik-balik ke bawah susah. Tu kaji kita malam kini menganang-angan ko kaji mengko kita baik judulnya itu kadang-kadang ada yang terlewatkan di kaji. Ada lupa yang kita mengkaji padahal nyoba bahaya-bahaya sih. Model munafik kemarin. Bahaya-bahaya sih. Bukan kaji kita mempertakuti, hati-hati waspada. Sebab ada yang menggerus. Gerus itu bahasanya menggerus, mengurangi amalan-amalan kita, bahkan bisa menyebabkan kita tidak punya nilai amalan, malahan bisa muflis, bangkrut dan tekor. Sekian yang bisa kita sampaikan, diakhiri dengan silakan buat. Pergi ke kubur no. Kali kubur no kawan ni sana banyak. Orang kalau lah meninggal, awak pernah zalim ke satu tindakan kita mohonkan kepada Allah ampunan untuk orang tu. Satu. Kemudian banyak-banyak beramal saleh pembaik. Rajin bersedekah atas nama orang. Kemudian terhadap keluaran keluarganya tinggal kita berbaik-baik. Itu upaya. Ini lah mati. Kami datang. Awak dan Nabi Sulaiman apakah? Yang jiang, maukan kesalahan yang jiang, tak bisa. Kepada Allah taubat, minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Setelah itu berlunak-lunak, berlembut-lembut ke binatang lain. Jangan lakukan hal yang sama kepada binatang lain. Mudah-mudahan itu mendapat penumbuk penutupnya. Cari penumbuknya. Penumbuk kita zalim kepada binatang anu dalam mati, kita kasihan kepada binatang lain. Sering-sering lagi makan segala macam. Lah. Silakan. Bagaimana dengan binatang yang kita disunahkan membunuhnya? Maksudnya itu sunnah kan? Iya kan ada cicak. Bagaimana kalau sapi yang disunahkan menyembelihnya? Fuaisik boleh kita bunuh. Fuaisik, binatang fuaisik, tikus dibunuh, ular dibunuh, kala dibunuh, tokek dibunuh. Karenanya binatang yang harus dibunuh, pengganggu. Kalau dibunuh, awak dibunuh. Boleh, tapi jangan aniaya. Membunuh manci, bunuh benar, jangan aniaya. Jangan aniaya, disirami minyak dibakar jangan, atau dilancarkan mercon di sikunya. Panggang jangan. Itu mana yang bunuh saja. Ular bunuh saja, tikus bunuh saja, tokek bunuh saja, kala bunuh saja, dan sejenis dibunuh. Kena awak dimakan. Boleh. Dah. Alah. Pak. Ini umpama Ustaz. Suami ini menjadi sihir. Baik serong. Seorang istri baik serong. Apakah harus minta maaf ke suami itu? Apabila seorang istri baik serong, kalau kecil orang kini bahasa halusnya berselingkuh.
berselingkuh pikuh. Kalau ndak tahu suaminya, bahasanya serong, berselingkuh pikuh, jangan dibilang, jangan disebut, jangan dikatakan kepada siapapun. Tobat, sebenar-benar tobat kepada Allah, berhenti, berbanyak berbuat saleh, berbakti kepada suami. Mudah-mudahan Allah ampuni. Ambil lu. Ambil lu. Siapapun yang melakukan dosa besar, sebesar apapun dosa, jangan dibilang-bilang ke sia-sia. Tutup. Minta, mohon kepada Allah, mohon ditutup ya Allah. Ambo tobat, ambo mengaku ambo bersalah. Itu tobat nasuha namanya. Jangan ungkit-ungkit, jangan ceritakan, jangan viralkan. Jangan kadukan kepada siapa-siapa. Boleh kita mengadu, minta fatwa kepada guru yang alim, guru yang amanah. Tu istri. Bagaimana kalau suami lah tersorong? Tak serong lah tersorong. Kalau polisi baik serong, kalau lelaki tersorong. Sama. Kalau bini tak tahu, jangan bilang ke bini. Jika ingin tobat, tobat. Sebenar-benar tobat. Di negara kita tak ada hukum. Sebab hukum rajam kau berlaku, mengaku orang kau. Terbukti, ada saksi. Jangan mengaku. Dan jangan bilang, jangan sebut. Langsung tobat kepada Allah. Perbaiki diri, tobat nasuha, perbanyak masalah, maka elok-elok ibni. Jadi Ustaz, kita tahu, kita maaf. Jadi kalau suami kita maaf. Minta maaf tu tak mengaku loh. Maafkan kesalahan dia. Lalu ya salam aku, ambo banyak salah. Acok terabaikan. Jangan ditaram itu cara ini, Pak. Minta maaf itu tidak harus diterangkan. Kalau akibatnya lebih dahsyat, akibatnya lebih parah daripada itu, bisa-bisa awak dibunuhnya, tidak usah. Cukup kepada Allah tobat, nyo minta maaf secara umum. Pokoknya mau minta maaf barangkali yang mau lalai, yang mau lalengah, tanggung jawabnya terabai. Pokoknya cari yang lain, jangan mengaku, tidak boleh mengaku. Sebenarnya papa lah buat serong, wah, lama buat sorong ya, balak wah, jalan. Iya, pun ini jajak rumah. Itu hadis tu Pak, hadis. Tapi kalau kita ingin mengaku salah, tanggung akibat. Tanggung akibat. Payang sekolah. Kenapa jajang? Ya baju-baju orang bawa saja. Assalamualaikum ada yang kicuah maya. Pawang habis Pak. Pawang sudah tua dulu. Itu hadis tu Pak. Keterangan ulama tu. Jangan mengaku kepada dia. Kepada Allah langsung aku. Minta maaf secara umum. Tapi kalau barang-barang ketek, terpegunjian kah? Orang awak pandai melepoh. Taupik, terpuji. Sudah taupik, terpuji. Pandai orang awak jatuh. Nanti minta maaf kau taupik, nak terpuji. Tapi di samping mau upik, senang mau puji lu mah. Apa perlu main kita? Dah usah mengaku. Tapi kalau kareh ya, dia mengaku, boleh. Bini wak tukang cipeh lah, kau cerita kau lain. Laki dia ni kau, laki dia ni kang. Jangan bisa. Habis Pak. Pak ilah ke Kanada mandok sudah tu deh. Lah Pak. Gimana lah kan? Itu fatwa ulama tu. Fatwa ulama. Hikmah. Ada. Tidak boleh mengaku kepada orang. Umar bin Khattab ketika seorang perempuan mengaku kepada Rasulullah, Umar bin Khattab marah. Kau mengaku kau? Tobat kepada Allah. Engkau dia engkau mengaku tahu kami jadinya. Jadi kalau awak berdosa jangan kita yang kurang. Cuman kalau tak sorong kau jangan terserong leh. Kau minta ampun kepada Allah tu tertipu ada. Karena amani wak sekali nak tersorong. Ampun. Nah syarat tobat kau kan nak mengulang leh. Apa? Awak tak menzalimi bini tu. Mangicu bini.
Kalau produksi namanya tidak menjadi laki tu, khianat pula. Anggur apa kau? Anu leh, anu bisa manggut leh. Ragu mau mencari apa manggut. Itu tak. So ini lah dulu. Ini lah dulu. Amolah baca fatwa ulama, lah baca penjelasan keterangan tobatnya orang yang berkhianat. Bagaimana tobatnya orang yang berzina? Selagi tidak tahu orang berzina, jangan tahu dia tahu orang. Justru awak kecil orang awak nak membuka aib awak. Itu salah. Bukan menghalalkan zina, itu salah paham kan. Lah, diakhiri kan tinggal praktek selesai. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.